Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Subhan Yusuf di channel Rakyatku TV. Kali ini kita di kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan ada tamu kita yang luar biasa. Beliau sangat-sangat welcome sama orang dan mudah bergaul. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu nama lengkap Amson Padolo SOS MSI, kemudian jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo Pemprov Sulsel, agama Islam, sudah menikah, pendidikan master, rencana mau doktor, kemudian hobi membaca, moto hidup teruslah berbuat baik. Bisa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, kita langsung sapa tamu kita yang luar biasa, Pak Kadis. Apa kabar, Pak Amson? Baik, Pak Subhan. Ya. Sahabat lama ini. Ya, ini beliau selain kalau di kantor, mungkin di staf, di umum dipanggil Amson, Ya. nah, nickname. Tapi kalau di keluarga Pak Saldi, Papa Ya, Saldi, ya, karena kalau di Toraja itu, ya, kalau di Toraja kalau sudah ada anak langsung melekat nama betul. anaknya yang pertama. Ya. Baik, Pak Amson, ini kan dulu ada kita kenal Humas, Ya. kemudian dilebur semua masuk ke Diskominfo. Ya. Itu berarti bahwa corong baik buruknya, misalkan Pemprov Sulsel itu ada Diskominfo Betul. yang menghandle. Ya. Manuver apa atau apa yang kemudian dilakukan sehingga betul-betul ini bisa di-prepare dengan stabil? Ya, terima kasih saudara saya Pak Subhan, pemirsa Rakyatku TV. Baik. Memang dengan Kominfo itu sekarang lebih lengkapnya Dinas Komunikasi Informasi Statistik Persandian Baik. memegang 3 pelayanan dasar non wajib. Baik. Jadi kami ada 3 pelayanan dasar non wajib, di mana salah satunya adalah pelayanan informasi, selanjutnya pelayanan statistik, Baik. sudah itu ada pelayanan persandian. Jadi ini merupakan hal yang wajib non dasar. Baik. Jadi karena bersifat wajib kami akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya karena ini di dalamnya melekat program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan di dalamnya juga ada melekat program strategis nasional. Baik. Baik. Salah satu program strategis nasional itu kan adalah pengamanan cyber Baik. dengan Indonesia Satu Data. Sedangkan di sisi humas kita itu mengenal namanya keterbukaan informasi, termasuk bagaimana penyampaian informasi kepada publik tentang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Baik. Ada beberapa hal yang kami lakukan di mana kami akan berupaya sehingga publikasi terhadap program pemerintah itu dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Ya. Dengan harapan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi itu akan diketahui oleh masyarakat dan kita berharap mendapat respon positif dari masyarakat, bahkan ada feedback dari masyarakat apa yang harus kami lakukan agar program ini tepat sasaran. Betul. Karena tidak selamanya kita menyadari bahwa tidak selamanya program dan kegiatan itu mendapat dukungan orang. Ya, benar. Nah, itu jadi kita butuhlah ini. Makanya kami punya aplikasi pengaduan karena e-government itu kan sekarang ada di kita juga. Baik. Di mana sistem digitalisasi pemerintahan itu diharapkan ada timbal balik yang secara cepat merespon semua permasalahan di masyarakat. Nah, ini ada namanya kita aplikasi Baruga Sulsel. Ya. Di mana masyarakat yang akan menyampaikan itu dapat melakukan penyampaian melalui aplikasi itu. Bahkan kami memiliki beberapa media sosial yang mampu merespon secara cepat, quick respon. Quick respon persoalan-persoalan masyarakat. Baik. Itu salah satu manuver-manuver kami lakukan, termasuk bagaimana peningkatan SDM-SDM sumber-sumber daya manusia yang bergerak di dalam
mendukung kebijakan-kebijakan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Baik. Nah, salah satu juga yang kami lakukan adalah kami bekerja sama dengan media dalam penyampaian publikasi pemerintahan. Baik. Mau media nasional, media Lokal. mainstream, apa semua kami. Ya, dengan harapan bahwa kita ini tanpa media kita tidak akan tidak akan terselesaikan dengan bagus ini. Baik. Itulah manuver-manuver yang kami lakukan selaku Dinas Kominfo. Baik. Kita tahan dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama Pak Kadis, Pak Saldi, kita lebih akrab. Siap. Beliau ini sekedar informasi mantan PLT di Toraja Utara sebagai bupati. Oke, itu tidak mudah loh. Perlu fit and proper, perlu evaluasi dan lain-lain. Kemudian sekarang karirnya mulai dari zero, kemudian sekarang jadi nomor 1 di Diskominfo. Bos, bisa tidak dibagi apa sih resepnya? Dengar-dengar katanya kan beliau ini welcome, tidak pernah kita lihat marah, senyum terus. Mungkin ada, terutama orang tua, pasti kan ada turunan itu yang mungkin ada edukasi atau hal yang menjadi suri teladan dari orang tua kemudian diterapkan kepada anak-anaknya. Tabe, Pak Saldi. Ya, makasih Pak Subhan. Mungkin saya bisa cerita tentang latar belakang kehidupan yang lalu. Jadi memang terus terang kami ini saya kan dari keluarga yang sangat sederhana malah. Orang tua itu hanya pegawai kecil. Dengan jumlah saudara yang 9 kalau sangat 9 orang. Tentu dengan kehidupan yang sangat berat, dengan gaji yang ya katakanlah sangat. Itu menuntut kita untuk mampu istilahnya bertahan di tengah badai. Orang tua saya selalu mengajarkan bahwa semua itu sandarkanlah kepada yang kuasa. Dimanapun kalau kita selalu berdoa ada jalannya. Kami selalu mengalami itu. Saya waktu sekolah kadang kalau kita mau pembayaran uang sekolah, kadang orang tua itu, saya kan orang tidak tegaan Pak. Kalau orang tua saya itu saya lihat sedih, saya biasa langsung, waduh gimana ya meminta uang sekolah ini. Sedangkan untuk makan saja mungkin tanda kutip kurang ya. Jadi saya biasa menahan lah ini. Jadi kadang di depan sekolah ada saja trik yang itulah membuat saya belajar bagaimana mendapat tekanan gitu kan. Awal mendapat tekanan. Kalau dulu kan kita kalau tidak bisa masuk ujian ini. Nah, kita gunakanlah bagaimana upaya tanpa diketahui orang tua supaya kita dapatlah keringanan gitu kan. Nah, itu belajar dari situ. Saya langsung berpikir bahwa kalau saya tidak ambil jenjang pendidikan yang cepat ini, saya akan membebani orang tua. Nah, makanya saya masuk di jenjang sekolah kejuruan Pak. Saya itu sekolah kejuruan STM. Nah, sekolah kejuruan saya masuk di mesin produksi. Tapi dari situ STM itu membentuk mental kita juga ya. Karena mental untuk tahan terhadap tekanan dan berpikir sistematis. Nah, kita kan kalau di STM itu berpikir sistematis artinya kita mulai dengan perencanaan, gambar sampai jadi benda kerja. Nah, tetapi yang selalu saya ditanamkan orang tua saya bagaimana selalu berbuat baik. Karena orang tua saya itu mengatakan bahwa kebaikan itu kayak semacam benih. Walaupun dia katakanlah semacam rumput begitu dia walaupun dia kering musim kemarau dia tidak kelihatan tapi dia akan tumbuh pada saat musim dia akan bersemai. Jadi tanamkanlah kebaikan dimanapun kau berada karena walaupun orang lain itu tidak membalas kau punya kebaikan tetapi yakinlah bahwa kau berbuat baik dengan Tuhan. Nah, ini luar biasa loh pemirsa. Itu falsafah hidup yang selalu tekankan ke saya dan inilah makanya tekanan saya ini Pak Subhan mengatur boleh dikata berkarir saya itu memang sejak berkarir di pegawai negeri saya memang sudah ditempatkan di protokol Pak. Jadi kalau melayani gubernur itu saya sudah
Ya insya Allah nanti 8. Saya dulu waktu saya di protokol 7 saya layani Pak. Mulai dari Amirudin. Ya Amirudin, masih Pak Amirudin. Amirudin ujung-ujungnya dia itu saya sudah di protokol Pak. Jadi saya sudah tahu bagaimana melayani orang besar. Baik. Nah gitu. Jadi melayani orang. Tapi kan ya karena kita terbentuk dari keluarga yang sederhana, kita selalu membaktikan diri itu kepada kita punya pimpinan dengan baik. Memberikanlah yang terbaik. Loyal. Jadi loyal, integritas, dan bagaimana melaksanakan laksanakan saja dulu. Kalaupun nanti di belakang baru kita cari tahu. Jadi saya itu ya syukur kepada Tuhan karena dari STM itu, karena saya memang cita-cita mau cari kerja cepat supaya orang tua tidak terbawa. Karena orang tua ya kondisinya baik. Baru syukur lah Pak, karena saya di STM itu memang mendapat beasiswa. Saya di STM itu dulu sekolah kejuruan itu kan ada beasiswa, beasiswa Super Smart. Benar. Nah, Super Smart itu saya beasiswa Super Smart Pak. Jadi setidak-tidaknya biaya-biaya selama di STM itu tertutupi dengan beasiswa itu. Begitu saya tamat, saya sebenarnya saya itu hari mendapat beasiswa untuk melanjutkan di IKIP Padang. Baik. Tapi karena sesuatu hal saya tidak ikut, saya malah ikut program pemerintah dulu yang akan magang ke luar negeri. Jadi saya ikut, tapi baru berapa bulan program itu saya mendaftar, coba-cobalah mendaftar di CPNS. Dan ya akhirnya saya diterima Pak. Saya diterima jadi pegawai di kantor gubernur. Jadi saya sejak pegawai selain sebagai protokol, saya memang di kantor gubernur terus Pak. Baik. Jadi ini kantor gubernur ini masih baru dalam tahap pembangunan. Saya sudah masuk di sini kan, saya sudah ngecek peralatan karena dari STM sebelum masuk protokol. Jadi masuk protokol melayani beberapa gubernur. Ya mungkin karena dianggaplah saya pimpinan itu berkinerja mungkin ya. Akhirnya karirnya sedikit demi sedikit naik sampai ke Dinas Kominfo. Walaupun memang mendapatkannya itu tidak semudah itu Pak ya. Karena melayani pimpinan itu kan harus dengan penuh keikhlasan, kejujuran, integritas ya itu kan. Dan mereka semua punya gaya masing-masing. Iya, punya gaya masing-masing dan kita ya kalau kita di protokol kuncinya kan jangan kita yang punya mau, pimpinan yang punya mau kan. Pimpinan yang punya mau. Pimpinan yang punya mau. Oh, orang paling utama gitu. Iya, baik. Ya, jadi itulah akhirnya diangkat jadi kepala dinas dan tidak lama itu tunjuk sebagai pelaksana tugas Toraja Utara di kampung halaman sendiri. Baik. Kita tahan dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, ada hal yang menarik kita petik dari papanya Sadli, bahwa dimanapun Anda berada, tebarlah kebaikan, benih kebaikan. Kenapa? Pun kalau belum terbalas saat itu, suatu saat Tuhan akan membalasnya. Artinya hal yang positif diajarkan orang tua kemudian kita perlu. Ini perlu di-underline. Nah sekarang kita masuk. Beliau ini kan dari dulu di protokol dan meladeni beberapa gubernur mulai dari Amirudin maaf, kemudian ada Pak Palaguna, Maijen Punawirawan, kemudian ada Amin Syam, ada Tandri Bali Lama PLT, kemudian Pak Sarul, kemudian sekarang Pak Soni Sumarsono, ya Pak Soni, kemudian masuk Pak NA, sekarang Pak Andi Sudirman. Tuh ada beberapa proses loh. Kita mau tahu gaya mereka bagaimana sih? Ya, jadi memang setiap orang ada gaya kepemimpinan tersendiri. Baik. Dan semua punya kelebihan. Baik. Seperti Pak Palaguna itu kan beliau kan sosok militer yang tegas. Tetapi yang hebat dari beliau itu beliau mampu melihat potensi orang, Pak. Baik. Jadi makanya banyak kader-kadernya itu yang jadi benar. Orang kan. Termasuk Pak Sarul kan kader. Pak Basmin. Pak Basmin, betul. Pak Karengolo, Pak Samsul Alam. Pak Pak Asikin itu kan kader-kader beliau. Nah, itu satu kelebihan. Sedangkan Pak
itu kan kalau Pak Amiruddin itu kan visinya, Iya, visinya beliau, kan, yang sebagai seorang ya. rektor yang ke depan, yang kita tidak pernah menyangka bahwa kuburan Cina ini bisa jadi kantor Ya, yang benar, ramai benar. kan, Unhas Benar, bisa benar. gitu kan, nah, itu beliau. Sedangkan dari kalau Pak Amin Sam itu kan kebapakannya Pak, Oke. beliau itu kebapakan. Beliau kebapakan, tidak pernah juga kelihatan marah. Baik, baik. Beliau. Jadi sampai sekarang kalau saya ketemu itu pasti setidaknya dia pukul perut saya. Ya. Kami, gitu kan. Dan dia di mana-mana welcome. Betul, rasanya. welcome, baik. Sedangkan cuma kan beliau ini kan yang paling lama memang saya di Pak Sahrul Pak. Pak Sahrul, 10 ya. tahun. 10 tahun. Dimana Baik. dia ada wakil gubernur 5 tahun kan. Iya, 15 tahun berarti ya. Memang yang banyak mewarnai saya punya perjalanan karir itu beliau. Baik. Saya sangat kagum pola kepemimpinan beliau karena seorang birokrat tulen ya. Baik. Yang paling saya kenang itu, yang paling saya ingat falsafah beliau itu yang tentang hampir sama dengan falsafah bapak saya, kebaikan Pak. Baik. Yang tentang kebaikan. Jangan kau ini kau bisa jadi orang besar kalau kau mampu membesarkan orang, gitu kan beliau itu. Dan beliau itu pada zaman beliau hampir jarang kita dengar ada mutasi Pak. Karena yang saya selalu ingat, pernah saya dengar langsung dari beliau, dia tanya kepala BKD, jangan kau rugikan orang. Baik. Karena kalau kau pecahkan piringnya orang, kau membuat orang itu menderita. Kebanggaannya itu PNS itu adalah jabatannya. Itu yang saya selalu dengan berbagai hal yang lain yang kalau kita cerita tidak habis ini, panjang ini kan. Iya. Beliau itu falsafah beliau begitu, kepemimpinan beliau, keramahan gitu kan. Iya. Yang saya senang itu, saya biasa kan kalau dengan beliau main Pak, biasa main. Suka bercanda memang beliau. Suka bercanda. Jadi kalau kebetulan ada bercanda, saya temani bercanda juga dia. Ya. Kami sampai berapa kali naik pesawat yang hampir jatuh gitu kan. Jadi saya pernah Pak, ya ini cerita pengalaman. Kami dari Palopo ke Makassar. Pak Gubernur itu kan selalu menanyakan ke kami yang sesuai dengan job description, tugas pekerjaan kami kan. Baik. Seperti saya. Hampir semua kegiatan itu harus lewat saya Pak. Baik. Pada zaman beliau. Sebagai kawal protokol harus lewat protokol karena kita ini kan diatur. Baik. Yang tahu kamu, semua itu acara kok yang harus tahu baik tidaknya ini. Jadi begitu ya selalu, karena memang beliau birokrat Pak yang bagus. Betul. Nah, ya, akhirnya kami perjalanan, dia sampaikan ke saya, Son, gimana? Saya bilang, Pak, sebenarnya close. Bandara ini kita tertutup karena kabut Emang mendung, cuacanya tidak bagus. cuaca jelek. Betul. Ya. Cuma karena sesuatu hal kita tetap terbang. Jadi pada saat tiba di bandara Palopo, beliau tanya pilot, gimana Cap? Kaptennya sempat juga, mungkin kaptennya sempat juga ragu ya. Dia lama baru dia jawab, bisa terbang, bisa Pak Gub. Tapi tolong yang senjata itu disimpan, kami simpan ya, kami yang simpan. Saya sudah mulai berpikir, wah kalau pilot sudah seperti ini, ada sesuatu hal yang mungkin katakanlah dia ragu. Kami naiklah, baru 5 menit Pak. Perjalanan itu seperti kita lihat di samping jendela itu kayak dicat, itu awan kayak dicat hitam Pak. Iya. Berapa kali turbulence begini, kita mulai panik ya. Sampai sekarang itu ada mantan anggota dewan itu Pak Armin Toputiri, sampai sekarang itu biasa masih trauma kalau ingat itu. Baik. Karena berapa kali kayak mau jatuh kan. Iya. Saya itu hanya satu yang saya lihat pada waktu itu. Saya lihatnya ke Pak Gubernur kan. Iya. Bagaimana posisinya Pak Gubernur? Ternyata dia tetap tenang Pak. Baik. Itu orang, tenang dia. Jadi saya selalu berpikir, saya kan sama Gubernur gini kan. Iya. Kalau dia tenang masa saya mau gelisah, jadi saya juga ikut tenang Pak. Baik. Itu walaupun saya begitu tiba saya tanya, Pak Gub, kenapa tadi kita tenang sekali dalam tidak tenang tonje itu, tapi gosok-gosok tonje tanganku ternyata masih bunyi-bunyi. Baik. Jadi tapi itu mungkin beliau beliau tidak kelihatan panik di tengah. Iya. Karena kalau dia panik semua orang pasti panik. Baik.
karena baru banyak tamu VIP kan kita. Ya. Bukan berapa kali turbulence begini, baru hujan keras, gelap, kelihatan, tidak ada kelihatan di bawah. Begitu kami mau mendarat di bandara, itu mungkin karena VIP, jadi dia mendapat prioritas untuk berapa antrian dan lewati kan. Itu pesawat goyangnya seperti begini Pak. Baik. Saya bilang di mana kita jatuh ini. Waktu begitu mau mendarat begini, mungkin karena pilotnya merasa senang juga atau gimana, dia tidak peduli hujan keras di bawah sambut, dia lari pergi setelah ini merokok di. Begitu senangnya. Iya, begitu senangnya. Bisa selamatkan. Wah, tepuk tangan semua Pak Salang. Wah, ini salah satu hal. Ya, termasuk pada saat saya naik helikopter yang Pak Sahrul naik helikopter itu baru pilotnya kena serangan jantung Pak. Baik. Dan katanya dia yang Iya, dia yang kendalikan dia. Dia kendalikan. Jadi memang beliau itu satu keunikannya bukan tidak panik dan mampu mengendalikan dalam keadaan apapun. Baik. Termasuk dia mengendalikan pilot kan. Telepon wali kota akhirnya mendarat di lapangan itu kan. Ya, itu beberapa hal yang saya sama beliau. Kalau Pak Nurdin hampir figurnya juga kebapakan, banyak membimbing juga. Baik. Termasuk beliau ini ya. Kalau beliau Pak Sudirman, kita nyaman lah. Jadi memang saya itu punya pemimpin memang ditakdirkan untuk semua baik dengan saya mungkin. Baik. Karena mungkin itulah falsafah orang tua saya, tanamlah kebaikan dan orang lain akan berbuat baik gitu kan. Nah, itu mungkin yang beberapa figur-figur. Kalau Pak pelaksana tugas itu kan seperti Pak Tandri Bali itu beliau jadi pejabat gubernur itu masih perwira aktif waktu itu kan. Jadi banyaklah pola-pola kemiliteran di dalamnya. Yang digunakan. Kalau Pak Son gitu, Pak Son ya benar. Itu welcome juga orangnya. Welcome juga orangnya. Suka senyum. Suka juga main-main dia Pak. Ya. Ya, suka bercanda. Nah, makanya saya langsung berpikir wajar juga ini beliau kalau berapa kali jadi PJ karena orangnya mampu membaur gitu ya. Itulah mungkin beberapa kelebihan para pemimpin yang pernah saya layani. Dan itu merupakan satu kebahagiaan bagi saya sebagai seorang protokol Pak. Baik. Oh, ini tidak pernah kita dapatkan di buku. Ini cerita langsung dari yang melakoninya. Ya. Tapi ada cerita soal Pak Sahrul yang katanya sering terlambat acara karena jadi selfie sebenarnya dan jabat tangan. Sebenarnya itu bukan kesalahan di Pak Sahrul Pak. Baik. Jadi beliau ini kan kita yang atur. Baik. Ada momen magnet tersendiri bagi dia, bagi orang untuk dihadiri acaranya. Baik. Acara apapun. Jadi orang itu berupaya supaya dihadir. Baik. Nah, jadi kadang kita yang seleksi acara. Pak, tolong ini Pak Gubernur sudah ada acaranya Pak hari ini jam begini. Bisa ndak ini dikasih ke orang lain saja wakili? Orang nggak mau. Iya, tapi karena dia pikir dia mau sekali gubernur, dan biarin Pak terlambat mau gitu. Gitu kan, gitu. Yang penting dia diri Pak. Jadi kami atur lah. Jadi tolonglah Pak ya disampaikan ke pesertanya bahwa mundur 1 jam, 1 jam setengah mundur karena Bapak ada dulu acara gitu-gitu kan. Tapi kan mungkin yang punya acara ini merasa nggak usah disampaikan nanti bubar orang apa. Dan tidak sampaikan, orang pikir terlambat. Padahal itu sudah dikomunikasikan dari sebenarnya awal. Tidak mesti dia hadir, tidak pernah ada kata terlambat. Dipaksa kot-kot. Malah saya dulu yang biasa setengah mati kode-kode dia kalau terlambat. Kalau kan dia orang, dia kan kalau sambutan itu menarik Pak. Ya, betul. Semua orang suka. Jadi orator orang mau dia panjang-panjang kita yang dia mau orang lain mau panjang kita mau pendek kan gitu. Jadi kita yang kode-kode. Izin Pak sudah sewaktunya Pak. Izin Pak sudah waktunya. Saya kan biasa sih gitu kan di depan dia kode-kode dia loh. Izin Pak sudah waktunya Pak. Masih ada acara Pak. Atau kita tulis di kertas kan. Oh, masih ada waktu, masih ada. Waduh, kami ini perintah-perintah gubernur. Jadi saya waktu beliau gubernur itu saya termasuk protokol yang perintah beliau Pak. Iya. Karena harus memang diingatkan. Iya. Tapi ada satu Pak Sadli yang saya ingat betul dari nasihatnya Pak Sahrul dulu.
Saya bilang, Pak, kita paling hobi itu jabat tangan dengan semua orang. Semua Ya, orang di jabat tangan. Siapapun, dia kenal musuh atau apapun, Pak Sahrul jabat tangan. Katanya, menurut Pak Sahrul, jabati tangannya siapapun itu, karena rezeki ada di situ. Betul. Ya, rezeki itu dari tangan-tangan, Tuhan turun dari Tuhan melalui tangan-tangan orang. Beliau itu tidak ada permasalahan yang tidak selesai. Baik. Itu beliau. Jadi, tapi kadang juga kan namanya pemimpin ada saja mungkin tanda kutip dia kesal dengan orang kan. Jadi inilah pola-pola kami mungkin saya baru buka sedikit kartunya waktu saya kabak protokol. Baik. Kadang katakanlah dia tidak mau temui orang kan. Tapi contoh dia bilang hubungi kabak saya, protokol saya, dia ngatur saya punya cara toh. Baik. Jadi ini orang datang ke kita kan. Ya. Saya sudah dijadwalkan Pak Sahrul untuk. Padahal kita tahu ini orang kan ya tanda kutip kurang, mungkin Pak Gubernur kurang respect gitu kan. Jadi gimana ini supaya bisa ketemu ini ceritanya antara dua orang kan. Jadi saya biasa tanya, Bapak mau minum kopi di mana di sini kan? Kan suka ke warung kopi. Minum kopi. Jadi saya tanya lah itu orang, kau tunggui Bapak di situ. Jadi pura-pura kau minum kopi duluan. Jadi kayak pertemuan tidak disetting ini. Jadi dia datang. Dia dibuka ya. Dia datang lah minum semua terakomodir. Jadi dia datang lah minum kopi kan. Dia tidak tahu bilang ada orang yang tunggu dia. Dia datang. Ada kopi. Ada Ki. Padahal yang ngatur, ada yang ngatur. Supaya ketemu dua-dua. Nanti biasa dia tanya, siapa yang suruh itu datang itu? Gitu itu kan bagaimana trik sebenarnya bagaimana solve problemnya. Ya, menyelesaikan solusi tanpa membuat orang semua terbebani kan gitu. Baik. Jadi itu yang trik-trik seperti itu. Ya memang kita harus punya ya. Ya harus kabak protokol harus Pak, karena kita melayani dari tingkatan berbagai orang. Dan kita mau senangin semua orang. Semua orang. Dan kita mau nama beliau itu tetap baik di semua orang. Jadi beliau tetap orang lain baik. Ya, kalau kita protokol ya kita lah bumper istilahnya. Mau kita foto apa itu di belakang persoalan. Di belakang persoalan yang penting beliau senyum dulu kan. Nah, gitu Pak. Ya kita tahan dulu Pak Salik. Pak Bisa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Sadli. Ini lebih akrab saya panggil beliau Pak Kadis Tabe. Kira-kira apa yang menjadi stressing atau underlying untuk kemudian bagaimana ini Diskominfo ke depan ya paling tidak membawa sesuatu yang mungkin berbeda. Kan kita tidak bisa nafikan bahwa corongnya sekarang ada di Diskominfo untuk Pemprov Sulsel. Tabe. Terima kasih. Memang kita ini masih melakukan banyak pembenahan Pak. Baik. Apalagi ada penggabungan kemarin ya Pak? Ada penggabungan. Baik. Kalau kita lihat memang Kominfo ini terdiri dari serpian-serpian beberapa unit. Kayak seperti statistik dulu itu kan di Bapeda Pak. Iya. Egov dulu di tempat lain di umum, persandian itu dulu di umum, malah informatika itu ada di perhubungan, humas masuk. Ya, benar. Ya kan, informatika humas berdiri sendiri. Ya, humas berdiri, biro humas kan. Betul. Akhirnya bidang humas itu masuk di Kominfo. Malah kalau bidang humas sekarang itu dulu itu ada kalau kita lihat humas sekarang itu merupakan 3 bidang yang digabung. Baik. Jadi 3 bidang yang digabung menjadi 1 bidang di Kominfo. Jadi memang sangat memerlukan pembenahan yang sangat banyak lah. Ya. Salah satunya mungkin bagaimana kita membuat program itu agar penyampaian publikasi itu dapat tepat sasaran. Baik. Dapat artinya masyarakat mampu melihat program yang kita buat itu, program pemerintah itu menyentuh sampai ke masyarakat dan ada feedback yang diharapkan sehingga tujuan utama pembangunan itu dapat tercapai. Betul. Itu yang kita inginkan. Nah, tapi ini kan perlu pembenahan yang sangat banyak Pak. Salah satu bagaimana pola-pola kita dalam menjalin hubungan dengan media yang lebih bagus. Karena biar bagaimana, apalagi ke depan ini pola
digitalisasi, Ya. zaman digitalisasi di mana ruang itu dunia ini tanpa ruang lagi, Ya. tanpa sekat lagi. Benar. Nah, ini juga berbicara tentang digitalisasi itu IT membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Ya. Nah, jadi itu yang sangat kami dan termasuk program nasional itu di Indonesia Satu Data, di mana kita membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola data itu dengan baik. Nah, karena ini kan saya bilang program yang bidang yang datang dari Bapeda, Ya. tapi mungkin saja pada saat dimasukkan ke Infocom hanya uraiannya saja yang dikasih masuk kan. Baik, benar. Tapi dari sistem mungkin dari sisi penganggaran SDM-nya yang tidak ikut masuk ke dalam. Betul. Kan banyak yang begitu kalau penggabungan, Pak. Betul. Nah, ini padahal di satu sisi ini program harus katakanlah harus berhasil karena program nasional, Pak. Jadi ke depan itu mau data dari seluruh Indonesia itu, data seluruh itu, data di kecamatan itu semua satu data. Baik. Indonesia Satu Data. Nah, termasuk pengamanan cyber. Sama cyber itu ada di Persandian. Kami sudah membentuk tim Chaser, tim tanggap komputer insiden. Baik. Itu kami sudah punya tim yang di launching kemarin oleh BSSN. Ya. Itu satu-satunya hanya berapa di Indonesia yang sudah itu program. Bagaimana ke depan itu semua yang menyangkut tentang keamanan kejahatan cyber itu mampu kami antisipasi, Pak. Nah, ini penting banget. Cuma persoalannya apakah sumber daya manusia itu ada di situ ya, yang mampu gitu kan. Benar. Nah, jangan sampai kita punya tim ada tapi SDM itu betul. jadi memang untuk sementara ini yang perlu pembenahan. Kami membutuhkan tenaga-tenaga IT yang kompatibel, yang berqualified dan profesional. Baik. Karena kejahatan cyber ini kan kejahatan internasional, Pak. Malah kemarin pada saat BSSN datang memantau kita punya beberapa website, aplikasi, dimasukkanlah pengamanan. Ada memang beberapa virus atau katakanlah virus tanda kutip itu yang membonceng ke dalam. Baik. Nah, karena ini yang jangan sampai terjadi seperti kebocoran data. Itu kan kita tidak mau. Nah, kebocoran data itu kan kalau dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab itu berbahaya. Nah, itu termasuk bagaimana. Nah, itulah program-program prioritas kami di Kominfo yang memang sangat memerlukan banyak pembenahan. Nah, ini kerja keras kita dan kita memerlukan dukungan dari berbagai pihak, khususnya teman-teman media. Bagaimana teman-teman media membantu kami dalam mempublikasikan semua kebijakan-kebijakan pemerintah itu dengan baik. Nah, makanya kami ke depan itu akan membenahi juga bagaimana pola kerjasama yang baik, bagaimana menjalin hubungan. Karena kayak semacam rakyatku ini kan rakyatku hebatnya karena selain dia punya televisi ada juga yang anunya kan online-nya. Jadi kita mau satu kali langsung tersebar gitu. Jadi ada kerjasama yang lebih bagus lah lagi dengan ini. Ke depan kita akan benahi ini dan kami membutuhkan dukungan teman-teman semua sekalian terkait ini. Baik, dan pemirsa saya hakul yakin kalau beliau yang prepare, insya Allah jauh lebih bagus. Amin. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, sebenarnya masih banyak kita mau gali ini, tapi waktu jual yang harus memisahkan. Pak Kadis yang terakhir, tapi apa harapan kita ke depan? Please. Pemirsa Rakyatku TV, saya Kadis Kominfo berharap dukungan pemirsa bagaimana secara aktif dalam memberikan informasi dan turut serta dalam kelangsungan pemerintahan ini dapat berkarya dan mampu menjadi katakanlah memberikan sumbangsi pemikiran terhadap kami. Dan saya berharap kita mampu lepas dari pandemi ini dan kita dapat berkarya kembali dan dapat membangun Sulawesi Selatan yang lebih bagus lagi. Saya Hamsan Palolo, Kadis Kominfo, mengucapkan banyak terima kasih kepada Rakyat TV, Rakyatku TV yang
begitu banyak membantu pemerintah provinsi selama ini dalam menyampaikan informasi-informasi ke masyarakat. Terima kasih. Baik, luar biasa. Pak Kadis sekali lagi terima kasih banyak. Siap. Pemirsa, saya Suman Yusuf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.